ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak, jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat kembali beraktivitas, untuk dapat memenuhi segala panggilan Allah dalam rangka menggenapkan pengibadahan dan juga penghambaan diri kepada Allah sebagai salah satu bekal yang tentunya sangat bermanfaat yang kita akan panen nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh apa yang telah kita korbankan dari amal baik kita, kebaikan-kebaikan yang telah kita canangkan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Sudah lama ya rasanya kajian tauhid dan juga fikih ini vakum dari menjelang masuknya Ramadan. Nah, ketika Ramadan full tidak ada kajian yang membahas khusus bagian-bagian mengenai bab-bab dalam agama Islam, yaitu fikih dan juga tauhid, dan digantikan dengan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi yang kita laksanakan ba'da subuh. Alhamdulillah dulu sudah sampai pembahasan mungkin hampir 30 hadis yang disampaikan, karena dipotong hari libur Pak. Hari Ahad itu ada pengajian, tidak diadakan pemberian materi, dan juga kadang-kadang di hari Rabu pun saya tidak maju karena takutnya bentrok bersamaan dengan kajiannya Pak Haji Agus Saifullah. Adapun sekarang alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali rutinitas kita, hanca dan juga makro kita, pembelajaran mengenai bab tauhid. Sebelum kita masuk ke pembahasan tauhid, kemarin saya sempat membaca satu artikel bahwasanya jauh sebelum masa milenial datang, jauh sebelum masuk tahun 2000-an Pak, itu ada seorang pesulap magician yang sangat terkenal, yang sangat hebat, yang bernama kalau tidak salah Harry Houdini. Houdini ini sangat terkenal. Salah satu kepiawaiannya itu, saking hebatnya magicnya itu, dia mampu untuk keluar dari seluruh sel penjara yang ada di dunia. Sudah beberapa sel penjara yang sangat ketat begitu penjagaannya, mampu dia bobol keluar dengan begitu mudah. Tapi ada dengan satu syarat ketika dia ingin melakukan challenge tersebut. Syaratnya itu dengan menggunakan pakaian yang rapih, pakaian yang biasa dia kenakan untuk tampil di perform di hadapan orang-orang banyak. Ya namanya seorang magician ya, pakainya celana hitam, pakainya jas, baju putih dengan pita seperti itu. Nah, hingga akhirnya dia mengumumkan siapa penjara yang paling hebat di dunia ini yang tidak bisa orang itu keluar dari selnya. Hingga akhirnya ada satu penjara yang menerima tawaran si Houdini ini. Diterima tawaran itu. Sok ka dieu pamiwantun mah ka penjara abi lah gitu. Dia pede hingga dia menyebutkan, saya pasti akan keluar dari penjara Anda tidak lebih dari 1 jam. Seperti itu bahasanya. Hingga akhirnya heboh, orang-orang dan fansnya itu menunggu si Houdini keluar dari penjara itu di sekitar keliling penjara itu. Ketika dia dimasukkan ke dalam salah satu sel, nah, dia seperti biasa melakukan aksinya, salah satunya membuka jasnya, membuka bajunya. Dan ternyata ketika membuka sabuknya, di balik sabuknya itu ada sebatang baja yang lurus, yang ternyata bisa yang lentur, yang bisa dirakit-rakit sedemikian rupa. Ternyata itu triknya. Dan seperti biasa, dia dengan gagahnya, dengan merasa pedenya, dia masukkan tongkat itu ke dalam tempat kunci. Gitu-gitu Pak, kertak. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya, jauh dari ekspektasinya. Teka buka-buka eta teh si sel penjara teh. Tidak terbuka-buka. Hingga waktu mau hampir habis 1 jam tetap butek di situ, tidak bisa terbuka. Encan ngajetrek gitu tah.
Hingga akhirnya para fansnya sudah menunggu, sipir pun sudah mulai tersenyum. Dia terus berusaha untuk keluar dari sel sampai hampir 2 jam. Dia sudah kelelahan, sudah basah dengan peluhnya, hingga akhirnya dia mengangkat tangan, saya menyerah. Dan setelah itu apa yang terjadi jamaah? Sipir itu datang ke sel dia dan ternyata tidak dikunci, tinggal digeserkan saja, serak, si Yahudi ini bisa keluar. Itu yang terjadi. Di sini memberikan salah satu pembelajaran yang sangat besar bagi kita, yaitu apa? Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu berpikir jauh, menakuti sesuatu yang belum terjadi. Dia mungkin sudah memiliki persiapan, oh karena udah biasa kalau masuk ke sel caranya gini pasti kebuka, dan ternyata jauh dari dugaannya itu selnya tidak dikunci, dan dia lupa untuk melakukan hal yang paling ringan, yaitu menggeser si pintu jeruji besi itu. Jadi disengserikan ku sipir teh. Nah, ini yang disebut dengan overthinking. Nah, kebanyakan kita itu salah beraksi, salah mengambil satu keputusan, salah bertindak dan juga melakukan sesuatu hal itu karena apa? Karena ada overthinking. Sudah takut sebelumnya, seperti itu. Sama, kita pun menuju kematian, jangan sampai overthinking seperti itu jamaah. Kematian adalah sesuatu yang pasti datang kepada kita. Itu salah satu bab yang harus kita tanamkan dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu haqqun. Al-mautu babun yadkhuluna wa nahnu dakhiluna fihi. Kematian itu adalah pintu yang seluruh orang itu pasti akan memasukinya. Nah, kita akan mati. Kita harus persiapkan, tapi jangan overthinking seperti itu. Jangan sampai jadi fobia, jadi takut, jadi seperti apa, sudah dijalani saja dengan sebaik mungkin. Lakukan hal-hal yang terkecil yang bisa kita lakukan, upayakan dalam menggapai amal-amal salih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang membuat saya lucu sekarang itu Pak, kalau dulu itu tekanan yang sangat berat. Saya pertama kali didaulat sebagai imam khotib untuk Eid pada usia saya pas awal nikah dulu, 20 tahunan, 20 tahun disuruh, Kang sana isi Id di sini. Nah, itu teh kan konfirmasi Id itu 1 bulan sebelum waktu ya, sebelum datang Ramadan juga udah dikonfirmasi. Sebelum 1 bulan sebelumnya itu saya sudah berpikir, Pak, aduh gimana nanti siapin materi tentang apa gitu. Udah disiapin materi yang pertama, bingung lagi, terlalu panjang sepertinya ganti lagi. Bikin lagi, terlalu pendek sepertinya, aduh bingung. 1 minggu, wah nambah deg-degan. Disiapkan bacaan surat ini. Ah kayaknya ini kurang pas, oh ini kurang bagus ini. Saya seperti itu, overthinking. Aduh gimana nanti, berat sekali karena memang sesuatu hal yang berat, memang sesuatu hal yang belum pernah dicoba. Tapi ketika pada waktunya, ketika Idul Fitri maju, ternyata memang gelap-gelapan Pak. Memang ya grogi juga gitu ya, memang takut juga, tapi alhamdulillah berjalannya waktu bisa dikendalikan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit. Nah sekarang makanya kalau disuruh apa segala macam memang awalnya deg gitu. Tapi bismillah lah, jangan terlalu overthinking. Nah ini pun sama, kita terhadap kematian pun jangan seperti itu. Berjalan saja, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Para jemaah sekalian, itu sedikit mengenai cerita sebelum kita masuk ke bab tentang tauhid yang akan kita bahas untuk materi pada kali ini, yaitu mengenai konsekuensi atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami bersama jamaah, bahwasanya setiap manusia seluruhnya ketika hidup di dunia ini mesti dan akan selalu diikuti dengan konsekuensi yang akan dia dapatkan dari tindakan yang telah dilakukan. Pasti seperti itu. Adapun arti konsekuensi sendiri, saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu arti konsekuensi itu adalah satu akibat dari perbuatan dan tindakan ataupun suatu pendirian yang sudah ditanamkan. Jadi akibat dari tindakan yang kita lakukan pasti akan ada, itu disebut dengan konsekuensi. Ataupun sesuatu yang sesuai dengan yang dahulu. Kalau misalkan kita sudah memilih jalan yang ini, pasti akan sesuai. Kalau udah jalan A, pasti akan A, tidak mungkin berubah menjadi B, seperti itu.
Itu adalah konsekuensi. Dan ini pasti terjadi pada setiap perilaku dan tindakan seorang manusia. Kalau saya sekarang berbicara, maka konsekuensi dari apa yang saya ucapkan adalah pertama, mungkin didengar oleh bapak-bapak jamaah sekalian. Kalau yang mendengarkan, ya. Yang kedua, bisa difahami atau mungkin tidak bisa dipahami. Yang ketiga, mungkin mendapatkan reaksi dan respon dari apa yang saya ucapkan. Itu adalah satu konsekuensi yang tidak akan pernah bisa ditinggalkan. Dan ini terjadi dalam setiap gerak-gerik yang kita lakukan. Ketika kita menikahi seorang perempuan, istri kita, maka ketika kita sudah melayangkan akad di hadapan walinya, disitulah salah satu konsekuensi yang harus kita pegang. Bukan hanya pernikahannya saja, namun kita harus siap dengan tanggung jawab istri kita. Ketika sudah punya anak, bukan hanya kita berusaha dan berupaya memiliki anak, tapi ketika udah punya anak, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tuanya. Begitupun dalam memilih agama Islam, jemaah. Kalau kita sudah menjadi seorang muslim dan kita menyadari dengan kekuatan hati yang kuat bahwasanya kita adalah seorang muslim, maka itu adalah satu pendirian yang kuat yang harus kita jalani dengan konsekuensinya. Ada akibatnya. Kalau kita muslim berarti harus mau kita melaksanakan sholat. Bukan mau lagi, kita harus rela bahkan berupaya untuk melakukan sholat dengan sholat yang terbaik. Kalau kita menjadi seorang muslim dan kita sadar diri sebagai seorang muslim, maka kita harusnya tidak merasa berat untuk melakukan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya thalabul ilmi, misalkan seperti ini. Kalau memang tidak ada uzur yang memberatkan kita untuk menghadirinya. Kalau memang kita seorang muslim, maka konsekuensinya kita harus taat, patuh kepada Allah. Itu adalah konsekuensinya. Dan setiap orang yang dia mampu untuk bertanggung jawab memegang apa yang telah dia canangkan dalam hidupnya, maka dia adalah orang yang disebut orang yang baik. Misalkan ada orang yang dia bekerja di salah satu perusahaan, maka ketika dia masuk, konsekuensinya dia harus bekerja dengan sesuai dengan job desk-nya. Ketika dia mangkir, ketika dia tidak benar dalam kerjanya, berarti bisa dipastikan dia itu orang yang tidak dapat bertanggung jawab, seperti itu. Sama dengan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita renungkan sejauh mana kita mampu untuk memegang konsekuensi atas keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, nah, maka indikator yang pertama mengenai konsekuensi atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah, yaitu ada yang disebut dengan al-yaqin. Yang pertama itu harus benar-benar yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin bahwasanya Allah itu memegang rububiyah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan itu jamaah sekalian di dalam bahasa Arab itu disamakan dengan al-i'tiqad. Makanya akidah itu adalah keyakinan. Arti dari al-yaqinu al-i'tiqadu yaitu adalah satu ikatan yang mengikat dengan sangat kencang. Nah, dalam arti bahasanya itu adalah satu ikatan yang sangat kencang. Pageuh bahasa orang namanya, bahasa Sundanya. Ikatan yang kencang yang ada dalam hati seorang manusia. Ketika hati manusia dia sudah menentukan sesuatu yang pasti, memastikan akan sesuatu, maka itulah yang disebut dengan al-yaqin, ataupun bahasa lainnya adalah al-i'tiqad. Al-i'tiqad ini akidah. Ini konsekuensi yang pertama. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita, maka kita tidak boleh meyakini yang lain sebagai Tuhan. Dan
Dan juga jamaah sekalian, keyakinan ini memiliki dua kemungkinan. Ada orang yang yakin terhadap sesuatu, bisa jadi yang dia yakini itu salah. Ada orang yang meyakini terhadap sesuatu dan dia meyakini sesuatu yang benar. Apa indikator kebenaran dan kesalahannya? Ini salah kalau keyakinan yang dia miliki itu menyelisihi kenyataan, ataupun bisa kita sebut dengan kebenaran. Nah, kalau ini berarti sesuai. Keyakinan yang benar itu adalah sesuai dengan kenyataan ataupun dengan kebenaran itu sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, mungkin selain dari kita, mereka ada yang meyakini bahwasanya ada Tuhan yang lain. Misalkan di agama yang lain, taruh Kristen ataupun Yahudi ataupun agama-agama yang lain, Hindu dan Buddha. Mereka ada keyakinan di dalam hatinya, memiliki keyakinan yang kuat gitu di dalam hatinya, sesuatu yang pasti yang tertanam di dalam hatinya mengenai Tuhannya, tapi Tuhannya bukan Allah. Maka kita dapat pastikan bahwasanya keyakinan dia, walaupun dia yakin dengan seyakin-yakinnya, kita masukkan kategori ke dalam keyakinan yang salah. Karena kita meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhan, tidak ada yang lain gitu. Nah, mantakna kalau benar-benar orang beriman itu, jamaah sekalian, sudah tidak ada lagi unsur-unsur pluralisme yang ada di dalam pikiran dan juga ideologinya. Pluralisme itu adalah satu isme, satu pemahaman dan keyakinan ideologi bahwasannya seluruh agama itu, kalau dalam lingkup agama ya, adalah benar. Banyak jalan menuju Roma, kan gitu bahasanya teh. Nah, maka ini kalau orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi yang pertama adalah yakin, maka tidak ada isme-isme yang salah. Salah satunya adalah pluralisme ini di dalam pikirannya. Gitu, Pak. Eta teh jalmi nu konsekuen. Nah, jadi keyakinan itu bisa benar dan salah. Para jamaah sekalian, contoh yang gampang, misalkan saya itu tidak pernah berkunjung ke negara lain selain Indonesia. Kalau di Indonesia bukan berkunjung, memang diam di Indonesia. Saya tidak tahu mengenai Malaysia. Dan saya berkata bahwasanya, Malaysia itu kayaknya sama seperti di kita ya. Kalau sarapan tuh pakai nasi uduk gitu, atau sarapan teh ada bubur ayam, atau sarapan itu sama ada ketoprak seperti itu. Dan saya menerka-nerka, namun saya merasa yakin dengan itu. Tapi ada orang yang Malaysia asli di sana dan dia tahu mengenai tabiat kebiasaan sarapan orang di sana. Kira-kira keyakinan saya dan keyakinan orang Malaysia itu mana yang lebih benar? Atau mana yang salah? Pastinya mereka yang benar. Karena saya menyelisihi terhadap apa yang menjadi kenyataan dan kebenarannya. Ada orang yang berbicara bahwasanya, buaya itu dia bernafas, dia masuk ke dalam hewan amfibi. Tapi ada yang menyebut, dia paru-paru harus keluar. Nah, mana yang benar? Walaupun dua-duanya yakin terhadap apa yang diyakininya, tetap ada unsur salah dan benarnya. Itulah mengenai agama kita, tidak bisa ditawar-menawar. Kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Yang kedua, Islam adalah agama yang benar, tidak ada agama lagi yang benar melainkan Islam. Terus kumaha atuh Yahudi, apakah agamanya benar? Bisa jadi benar ketika didatangkan oleh nabinya yang membawa risalahnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kristen, Nasrani, apakah benar? Benar ketika risalahnya dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan agama Yahudi dan juga agama Nasrani pada dasarnya mereka sama, dikategorikan sebagai dinul Islam. Sama. Tapi Nasrani dan juga Yahudi yang ada sekarang, maka itu adalah sesuatu yang salah, karena sudah menyelisihi dengan apa yang Allah firmankan. Seperti itu jemaah sekalian.
Ayatnya, dalilnya berada di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innama, hanya saja, nunamina jami orang-orang yang mukmin itu alladzina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Perhatikan kalimat sebelumnya, selanjutnya tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ada irtabah, tidak ada roibun, tidak ada keraguan dalam keimanannya kepada Allah dan juga Rasulnya. Berarti dia benar-benar yakin terhadap Allah dan juga Rasulnya. Dan bentuk dari keyakinan terhadap Allah tidak ada keraguan, maka orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ini akan mudah melakukan salah satu apa yang dicintai oleh Allah, yaitu berjihad di jalan Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka adalah orang yang mampu untuk berjuang, berjihad dengan harta benda dan juga dengan dirinya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humus shadiqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang shadiq. Ari shadiq teh naon, Pak? Shadiq itu orang yang benar, orang yang jujur. Mereka itu adalah orang-orang yang benar dalam keimanannya kepada Allah. Mereka adalah orang yang jujur dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka mampu untuk memberikan hujah dan bukti akan kejujuran keimanannya dengan cara berjihad, berjuang di jalan Allah. Salah satu nanaun eta ya mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan dan juga tidak segan untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan ada orang yang masih ngarengkog gitunya, ketika hendak membantu saudaranya, temannya dengan apa yang dia mampu, tapi dia masih sulit, berarti bisa jadi dia belum shadiq atas keimanannya. Bisa jadi dia belum benar-benar jujur atas keimanannya. Belum ada pembenaran atas keimanannya. Karena sesuatu yang jujur dan benar itu harus memberikan bukti, Pak. Kalaulah saja saya dituduh sebagai seorang pencuri, wah, Farhan, kamu mencuri, misalkan gitu. Di mana? Di masjid. Maka saya untuk dapat menghindar dari tuduhan itu dan saya ingin menjadi orang yang benar, orang yang jujur, saya harus memberikan bukti. Jam sabaraha kejadiannya, misalkan jam 10 pagi. Saya jam 10 pagi tidak di masjid, gitu. Apa buktinya? Saya sedang bersama istri saya, ibu saya, anak-anak saya di rumah. Tuh jam 10. Saya mampu untuk memberikan bukti. Barulah saya disebut orang yang benar dan jujur. Tapi kalau misalkan beda lagi ceritanya, jam 10 saya tidak mampu untuk memberikan bukti, bisa jadi ada kemungkinan bahwasanya saya benar itu sebagai seorang pencuri. Sama dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar iman kepada Allah, harus berikan buktinya, hujahnya, bukan hanya sebatas di dalam hati. Gitu, Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi konsekuensi yang pertama adalah al-yaqin, lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya mengenai Allah dan juga agama berikut dengan Rasulnya. Yang kedua, jamaah sekalian, yang harus kita kuatkan dalam tauhid kita, dalam beragama kita, yaitu adalah sikap ini. Yang kedua adalah at-taslim. At-taslim. Taslim itu berasal dari kata sallama yusallimu tasliman, yang artinya adalah penyerahan, ataupun bisa diartikan ketundukan, dan lebih juga bisa dimaknai dengan ketabahan. Penyerahan, ketundukan, ketabahan, dan rasa pasrah yang kita berikan kepada apa yang telah Allah tentukan dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah berikan sesuatu, maka kita harus ada sikap taslim. Kita menyerahkan daya upaya kita, kita pun menerima dan merasa pasrah, tunduk terhadap apa yang telah Allah tentukan dalam kehidupan kita. Ini mirip-mirip, Pak, dengan kata, ini kan at-taslim ya. Nah, ada kata Islam, al-Islam. Maka Islam pun merupakan satu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang sudah masuk agama Islam berarti siap untuk menundukkan segalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk taat terhadap segala sesuatu yang Allah perintahkan. Siap untuk tidak berani-berani melanggar dan melewati batas dari apa yang telah Allah bataskan dalam kehidupan kita. Itu sejatinya. Maka kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang mungkin secara EKTP-nya itu adalah seorang yang muslim, tapi tidak melakukan hal itu, berarti sejatinya dia menyelisihi terhadap keislamannya. Karena Islam itu totalitas kita, menyerahkan segala daya upaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan dan slogan yang dilulukan, hayatuna kulluha ibadah. Jadi seluruh kehidupan kami, apa yang kami lakukan dalam hidup kami di dunia ini, seluruhnya merupakan ibadah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam bentuk yang sangat luas, bukannya ritualitas di dalam masjid, namun dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas keseharian, seluruhnya dalam rangka menghamba terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam at-taslim dan Islam itu pun memiliki makna yang sudah diserap dalam bahasa kita, yaitu ada unsur keselamatan. Kalau orang sudah benar-benar taslim, dia sudah Islam, tunduk hatinya, tunduk perangainya kepada Allah, maka disitulah adanya keselamatan. Siapa orang yang tidak mau tunduk kepada Allah berarti jauh dari keselamatan untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Gitu Pak. Ini adalah konsekuensi yang kedua, at-taslim. Nah, ayatnya ini berada di surat Ali Imran ayat 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa ghaira dinillahi yabghun. Maka apakah agama selain agamanya Allah yabghuna, yang kalian harapkan, yang kalian inginkan, yang mereka untuk pegang selain agama Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, seluruhnya itu mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama, tunduk, pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Kita tahu apa yang ada di langit dan di bumi pada dasarnya tunduk. Hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, seluruhnya menundukkan diri di hadapan Allah dengan bertasbih. Seperti itu jemaah sekalian. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kata Allah Subhanahu wa taala, tau'an. Ada makhluk yang mereka itu dalam menundukkan dirinya itu tau'an, tulus. Benar-benar dia itu merasa tumarimah, rela untuk menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsiran, di dalam kitab tafsir Al-Muyassar yang sangat ringkas itu sebutkan kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mereka tunduk dengan merasa tulus, ikhlas gitu. Ada juga dilanjutkan wakarhan. Nah, ini yang menarik. Bukan hanya yang tunduk kepada Allah itu yang mereka benar-benar tulus dalam ketundukannya, ada juga yang tunduk dengan rasa keterpaksaan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang kafir pun pada hakikatnya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Takluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah didatangkan kepada mereka musibah, sesuatu yang sudah tidak bisa terelakkan dalam kehidupannya. Ataupun ketika datang kepada mereka kematian, sok orang-orang nu kafir kalau sudah dijemput dan dipanggil oleh Allah dengan didatangkan malaikat Israel, mereka mana miangna, mereka mana kaburna. Tidak ada lagi tempat untuk berlari melainkan kepada Allah. Maka dari itu di sini disebutkan tau'an wa karhan. Ada orang yang tulus, gampang dalam tunduknya. Ada orang yang terpaksa, dipaksa untuk bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang kafir. Wa ilaihi ruja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka seluruhnya dikembalikan. Jadi gitu Pak. Itu adalah at-taslim. Ini konsekuensi yang kedua. Adapun konsekuensi yang ketiga, selanjutnya ada yang disebut dengan
Ada lagi nih. As-sam'u wat-tha'ah. Sam'u wat-tha'ah. Ari sam'u teh maknana hartosna teh mendengar. Wat-tha'ah dan juga taat. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan anjurkan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah as-sam'u, mendengar. Maksud mendengar di sini lebih kepada arti memperhatikan. Kalau orang sudah memperhatikan, Pak, berarti bisa jadi dia sudah siap siaga. Sudah mulai menunggu-nunggu instruksi dari Allah dan juga Rasulnya. Mendengar, memperhatikan, siap siaga, siap untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Yang kedua, bukan hanya mendengar lalu ngabalieur, tapi dilanjutkan dengan ketaatan, melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menarik seperti apa? Yang terjadi di kita ada dua golongan, Pak. Ada orang yang mampu untuk mendengar saja, namun dia tidak mampu untuk taat. Ketika di pasian terang, kedah kieu, mohon, mangga. Pada kenyataannya berbeda dengan apa yang diinstruksikan, gitu. Bahaya tidak? Bahaya. Karena apa yang nanti dia lakukan itu menjadi salah. Atau bisa jadi dia tidak beramal sama sekali. Tidak mengamalkan atau tidak mengikuti instruksi sama sekali. Kalau kita bikin rumah, Pak, kita sebut ke tukang, nanti rumahnya seperti ini, desainnya seperti ini. Kata tukang, mangga Pak, siap. Ketika dalam waktunya ternyata dia melakukan dengan sekeinginannya, tidak mengikuti dan mematuhi instruksi yang kita berikan. Kira-kira bakal kenging gaji atau bakal dipecat atau bahkan malah suruh ganti semuanya. Kan ini adalah sesuatu hal yang sangat merugikan. Begitupun kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saya sering dengar nasihat dari ustadz, sering dengar nasihat dari sesepuh, dari orang tua, dari orang yang lebih memiliki pengalaman, hidup harus gini. Cobalah perbanyak ini, coba seperti ini. Saya banyak mendengar, cuman saya takut satu, tidak menaati dari apa yang saya dengar. Apalagi itu yang diucapkan dari Allah dan juga Rasulnya. Kita banyak mendengar berapa ustadz yang berdiri di atas mimbar memberikan petuah kepada kita. Hidup harus seperti ini. Namun nyatanya kita rasa-rasa dan kita timbang, sanate hidup kita seperti ini saja, gitu lah. Nah, ini adalah sesuatu, ada kesalahan yang mesti kita perbaiki. Nah, jadi yang pertama itu hanya kuat dalam mendengar saja, tapi dia tidak mau mentaati. Ada yang lucu, Pak. Ada orang yang mungkin dia taat 100%, loyalitasnya besar kepada orang yang memberikan instruksi, tapi dia tidak mau mendengar. Seperti itu. Ketika dikasih tahu dia nggak mau dengar, tapi pada saatnya dia mau beraksi, gitu. Hebat nggak sih yang seperti ini? Yang seperti ini pun sangat besar kemungkinannya untuk salah juga. Karena apa? Ketika dia melakukan sesuatu di luar perintah yang harus dia jalani, yang dia harus laksanakan, maka hasilnya akan salah. Dia hanya menerka-nerka dan membayang-bayangkan sesuatu yang baik untuk dirinya, menyandarkan kepada orang yang memerintahkan. Contoh kecilnya di masjid lah. Arizki selaku yang mengetahui mengenai penjadwalan dan segala macamnya, gitunya. Saya teh berpikir, saya ge apal Arizki mah tos kenal lah sareng Arizki mah. Gampang. Jadwal ieu ku abi dirubah-rubah we da pasti ge Arizki juga pasti merasa aman-aman wae pami dirubi-rubi ku abi gitu. Da ngaraos kenal teh ya. Saya tidak mau mendengar apa instruksi dari Arizki mengenai penjadwalan, tapi saya bikin sendiri. Pada hasilnya
sangat besar kemungkinannya itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, karena saya tidak tahu mengenai bagaimana sistem penjadwalan di masjid. Eta teh hal yang kecil, Pak, apalagi hal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau mendengarkan bagaimana cara beribadah dengan baik. Kita tidak mau mendengarkan sesuatu yang harus kita jalankan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah berupa penerangan dari para ulama-ulama yang ada. Kita berjalan seenak kita. Kita menggantungkan terhadap niat. Yang penting niat kita udah baik, nggak apa-apalah. Ini tidak bisa dibenarkan juga. Gitu. Jadi harus mendengarkan instruksinya agar hasilnya jadi baik. Gitu. Anu langkung parah manaon, Pak? Tidak mau mendengar, kemudian tidak mau taat. Nah, ini ada tidak yang seperti ini? Ada juga. Yang mereka hidupnya ya hanya untuk kehidupan menyongsong hari esok saja. Tidak mau tahu mengenai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditegur dan dikasih nasihat, hirup saya kuma saya. Jangan urus hirup orang, hirup kamu memang udah beres kan gitu. Biasanya ucapannya seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. As-sam'u wa tha'ah, satu konsekuensi yang harus kita tepati di hadapan Allah. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala instruksikan kepada kita yaitu berada di dalam surat An-Nur ayat ke-51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman idza du'u ila Allahi wa rasulih, ketika dipanggil menuju Allah dan juga Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam menentukan dan menghukumi sesuatu di hadapan di antara mereka. Ayyaqulu, mereka orang yang beriman itu pasti mengucapkan satu ungkapan, sami'na wa ata'na. Ini jamaah sekalian, kami mendengar wahai Rasul. Iya, sudah kami dengar. Ayat-ayatmu ya Allah sudah kami baca. Hadis-hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah banyak kami hafal. Wa ata'na, dan kami akan menaatinya, kami akan melaksanakannya, mengamalkannya dalam keseharian kami. Siap, insyaallah sekuat tenaga. Tah, itu adalah orang yang beriman. Konsekuensi dari keimanan kita tuh harus seperti itu. Walaupun memang terasa berat gitu jemaah. Karena kehidupan sekarang itu seueur gogodana gitu. Mau beriman sedikit saja gitu ya. Mau benar beribadah sakuat tenaga, mau dimulai tahajud, sekarang udah nggak ada taraweh, tahajudnya diperkuat setiap malam insyaallah. Ketika Allah berikan rasa mulai hantuk itu udah mulai hilang dengan cara mungkin di pasien katirisan, Pak. Pas jam 2 teh asa tiris ketika tidur teh. Itu teh mungkin simbol dan juga kode dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan kita atas azan kita. Kita sudah berniat mau nanti rajin tahajud. Pas malam teh udah dikasih kedinginan. Ketika mau bangun atau mau dilanjutkan, kita memilih untuk menarik selimut kita. Kedailah ke enjing. Abdi ya mah. Kadang-kadang seperti itu. Masih mending ketika bangun lagi jam 3:30 ya, kita masih bisa melaksanakan tahajud dengan witirnya gitu ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nah, tapi terkadang seperti itu, jalan untuk beribadah menaati Allah itu berat, kadang-kadang seperti itu. Makanya ini sikap sami'na wa ata'na ini adalah sikapnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, sahabat Nabi mah teu acan ngaraos tenang nalika ada satu permasalahan yang hadir dalam kehidupannya dan dia memutuskan sesuatu tanpa petuah dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak acan tenang, itu leres atau ente gitu dah. Ingin selalu diberikan kepada Nabi, ya Nabi bagaimana ini tentang ini, bagaimana tentang ini. Dan mereka menunggu-nunggu perucapan dan ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berbicara itu, para sahabat itu benar-benar mendengarkan, mendekati Nabi, merespon dengan tatapan yang sangat membutuhkan terhadap penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu jemaah. Bahkan lucunya juga dalam riwayat disebutkan, terkadang sahabat Nabi itu merasa sangat bahagia kalau misalkan ada orang asing yang datang menuju Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa merasa bahagia? Karena mereka di antara para sahabat ini sudah terlalu malu untuk terus bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngarasa abdi naroskeun deui gitu ya.
Kalau ada orang yang nanya dari orang mana, yang jauh tuh merasa senang. Wah, alhamdulillah nih kita dapat ilmu baru nih. Nabi SAW ngasih petuah baru nih. Itu mereka merasa senang. Gitu. Ya, itu para sahabat Nabi SAW. Selanjutnya jamaah sekalian. Nah, satu lagi lah. Konsekuensi atas keimanan kita ada yang disebut dengan adamul haraj. Ini memakai ain, maka artinya itu kosong atau tidak ada. Tidak ada. Haraj. Al-haraj. Haraj itu keterpaksaan ataupun berat hatinya. Kalau hatinya sudah berat, apalagi untuk menggerakkan badannya itu lebih berat lagi, fisiknya lebih berat lagi. Maka seseorang yang beriman dan dia berkonsekuen dengan keimanannya, maka mereka adalah orang yang mampu untuk menihilkan rasa terpaksa dan rasa berat hati dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Tadi kan yang ini sudah mampu untuk mendengarkan dan menaati. Nah, ketika menaatinya tidak ada lagi rasa berat. Itu adalah konsekuensi yang harus kita miliki dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang ini hal yang sangat berat jemaah. Salah satu halnya sebagaimana sahabat Nabi SAW itu ternyata dia melanggar sesuatu, melampaui batas, khilaf, sehingga dia melakukan hal yang dilarang. Apa itu? Dia kelewatan sehingga ketika di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, dan dia merasa itu adalah sesuatu yang salah dan dosa, sehingga datang kepada Nabi SAW. Ketika datang kepada Nabi, menyebutkan, wahai Nabi, aku telah melakukan hal dosa, sesuatu yang sangat tidak layak bagiku, tapi ini terjadi. Apa itu? Saya melakukan hubungan badan dengan istri saya di siang hari ketika Ramadan. Tentu saumnya pertama jadi batal. Yang kedua, maka harus ada kifarah atau kafarah. Harus ada penggugur, penebus dari dosa yang dia lakukan. Apa yang pertama yang harus dia lakukan? Yang pertama itu dia harus at-tahriru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Karena dia adalah orang yang tidak punya, orang yang jauh dari kekayaan, maka dia tidak mampu. Berat dirinya untuk melaksanakan itu. Berat hatinya untuk melaksanakan itu. Karena memang terbatas. Hingga akhirnya saya tidak mampu, ya Nabi SAW berikan opsi yang lain. Sehingga Nabi sebutkan as-sawmu, saum syahraini mutatabi'aini, saum 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja berat Pak ya. Ini udah 2 bulan berturut-turut gitu dah. Jangan ada yang bolongnya, lawan bolong sekali handai itu hiji. Aduh, berat sekali seperti itu. Nah, maka ada rasa berat dalam diri seorang sahabat ini. Maka di situ Nabi tersenyum, dia masih keneh protes gitu ya. Aduh, Nabi siga nama terkuat ya dia saum Ramadan dia sudah batal gitu ya. Apalagi nanti kalau 2 bulan berturut-turut. Nabi mengetahui, tapi Nabi pun memaklumi dengan keadaannya. Hingga akhirnya kata Nabi SAW, kalau seperti itu hendaklah engkau memberi makan 60 fakir miskin. Dia pun mengelak, bagaimana mungkin saya mampu untuk memberikan makanan kepada mereka, sehingga padahal di rumah saya saja tidak ada makanan, perut saya sering keroncongan gitu, banyak alasan. Tapi tersenyum. Hingga akhirnya kata Nabi SAW, maka bersedekahlah dengan apa yang kamu punya. Kalau tidak punya, ini sedekahkan ini. Nabi yang memberikannya kurma. Nabi yang memberikan kurma kepada orang itu sehingga dia bersedekah dengan kurmanya. Bahkan sebagiannya dimakan oleh dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Tapi ini ada rasa Nabi SAW bijaksananya. Nabi itu tidak saklek gitu jemaah. Nah, mungkin kita pun akan ada rasa keterpaksaan di dalam melakukan tindakan karena berat gitu ya. Tapi bismillah, cobain dulu sekuat tenaga. Kalau sudah mentok sampai batasnya, barulah kita mencari opsi yang lain yang diperbolehkan. Itu.
Kalau para sahabat mah ya kebanyakan itu mereka malah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah itu mereka seneng gitu lah. Sebagaimana kita kalau diperintah oleh atasan kita, ya suruh ini siap, suruh ini oke, suruh ini thayyib, oke siap laksanakan. Karena dirinya tahu dia akan mendapatkan benefit gitu ya dari perintah atasannya gitu. Apalagi ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa berat itu harusnya ditinggalkan. Makanya itu jamaah sekalian, kalau kita banding-bandingkan kadang-kadang kita suka merasa sedih gitu ya. Kalau dalam urusan-urusan dunia mah kita kadang-kadang soson-soson gitu, memburu-buru gitu. Tapi kalau dalam urusan-urusan akhirat, aduh berat sekali. Namun itu tantangannya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan taufik ke dalam diri kita sehingga kita mudah dalam melaksanakan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.